Astagfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa inna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan mati di dalam Islam. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila kita membicarakan tentang Isra dan Mi'raj, tentu kita tidak bisa pisahkan dengan keadaan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, sehingga tahun Isra dan Mi'raj itu disebut dengan Amul Huzni, artinya tahun berduka cita, karena wafatnya istri beliau yang tercinta, Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan diperjalankan, dibersihkan dulu dirinya, fisiknya dan mentalnya, dibersihkan dulu jantung hatinya, dibersihkan jiwanya, karena akan menghadapi perjalanan yang begitu jauh. Itulah yang kita kenal di dalam surat Bani Israil ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, nampaknya dalam menghadapi suatu perjalanan kita harus membersihkan diri. Ingin beribadah, masuk masjid, membersihkan diri.
ingin memegang Al-Quran, sebaiknya kita berwudu dan membersihkan diri. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, membersihkan diri ini, bersih fisik, bersih mental. Dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan bersih jasmani dan bersih rohani. Bersih jasmani dari najis, bersih rohani dari syirik, kharafat, angkuh, dengki dan sombong. Hal ini harus kita bersihkan dari diri kita. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagaimana terjadinya virus yang menyebar di Cina, menyebar ke seluruh dunia, tapi anehnya umat Islam sendiri di Wuhan di Cina tidak terkena oleh virus corona itu. Setelah diteliti, kenapa? Karena umat Islam itu mencuci tangannya 5 kali sehari semalam. Maksudnya berwudu, membersihkan diri. Kaum muslimin yang berbahagia, menjadi menarik penelitian masyarakat dunia tentang bagaimana berwudu itu sebetulnya mampu menghindarkan diri kita dari virus-virus yang akan merusak diri kita. Mau kita akan sholat berwudu, ingin makan dicuci tangan, setelah selesai makan dicuci juga tangan, dan kemudian dimakan makanan yang halal, bukan makanan yang bertaring seperti kelelawar, tikus, ular, kucing, anjing, bahkan babi. Tak pernah umat Islam dibenarkan memakan yang demikian, karena memang menurut penelitian ilmiah, binatang-binatang yang bertaring itu membawa virus-virus yang sangat halus, berpengaruh terhadap fisik, bahkan berpengaruh juga terhadap psikis atau kejiwaan seseorang yang memakan binatang-binatang yang haram itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, masalah membersihkan diri kita sebelum melakukan perjalanan atau sebelum beribadah. Nah, kalaupun akan terkena oleh satu penyakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bekal, memberikan doa kepada kita agar tidak terkena oleh virus dan penyakit itu. Dalam satu hadis dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu tempat, suatu daerah itu tertimpa oleh penyakit bencana, pertama mengelak dari tempat itu, menjauh. Yang kedua, jangan lupa baca doa. Di antara doanya, Allahumma inna hadzal marda jundun min junudik. Allahumma inna hadzal marda jundun min junudik. Ya Allah, sesungguhnya musibah penyakit ini adalah suatu tentara di antara tentaramu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, tentara Allah berupa virus-virus, penyakit, belalang dan banyak lagi, itu semuanya datang dari Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna hadzal marda jundum min junudik. Ya Allah, sesungguhnya penyakit ini adalah satu tentara, merupakan satu tentara dari di antara tentara-tentaramu ya Allah. Nusibu bihi man tasha. Penyakit itu, virus itu akan menimpa siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha. Dan Allah membelokkannya, memalingkannya dari siapa saja yang engkau kehendaki. Wa tasrifuhu amman tasha. Engkau mengelakkannya dari siapa-siapa saja yang engkau kehendaki.
Allahumma sarif anna, ya Allah palingkanlah dari kami, an buyutina, dari rumah kami, wa an ahlina, dari rumah kami, wa an azwajina, dari pasangan hidup kami, wa zirarina, dari anak cucu keturunan kami, wa biladina, dari negara kami, wa biladil muslimin, dan seluruh negara orang-orang Islam. Wahfadna, oleh sebab itu ya Allah peliharalah kami, mimma takhafuhu wa yahzaru, peliharalah kami dari apa-apa yang kami takuti dan dari apa yang menyebabkan kami harus berhati-hati. Fa anta khairun, sesungguhnya engkaulah yang terbaik, hafizun, sebaik-baik pelindung. Fa anta khairun hafizan, engkaulah sebaik-baik pemelihara. Wa anta arhamar rahimin, wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, secara kerohanian kita mendapatkan ketahanan benteng rohani yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus bersih jasmani dan bersih rohani. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra. Isra itu berjalan malam. Israel artinya orang-orang yang berjalan malam. Nama Israel itu adalah nama Nabi Ishak. Nabi Ishak mempunyai dua nama. Pertama namanya Ishak, gelarnya Israel. Kenapa? Karena dia jarang keluar di siang hari, berjalannya di malam hari. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, Isra itu adalah perjalanan di malam hari. Kalau perjalanan di siang hari itu bukan Isra, itu namanya safar, perjalanan biasa. Kaum muslimin yang berbahagia, nah dalam perjalanan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihatkan berbagai-bagai pemandangan, dan kemudian Rasulullah dari Masjidil Aqsa di-mi'rajkan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Arasy. Kaum muslimin yang berbahagia, intinya Rasulullah, ringkasnya Rasulullah menjemput perintah sholat. Karena itu sholat jangan diabaikan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah nyatakan bahwa sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam perjalanan Mi'raj itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan bagaimana penduduk neraka dan bagaimana penduduk surga. Surga dan neraka diperlihatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di neraka disampaikan akan menyesal karena banyaknya perbuatan dosanya dan dia tidak sempat bertaubat. Di dalam surat 32, surat Sajadah ayat 12 Allah berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Seandainya lah orang-orang berdosa itu melihat bagaimana keadaan di neraka, bahwa mereka dalam keadaan ketakutan lalu menundukkan kepalanya. Nakisu ru'usihim, dia menundukkan kepalanya.
Lalu dia mengatakan, ya Allah, sekarang kami telah lihat, ya Allah, kami telah mendengar. Karena itu kembalikanlah kami ke atas dunia. Kami akan beramal soleh saja. Na'mal salihan. Itulah dibayangkan. Bahkan difirmankan kepada Rasulullah SAW, penyesalan orang-orang yang berdosa yang tidak sempat bertaubat sebelum ajalnya datang. Dan kemudian di dalam surat Al-Kahfi ayat 49 dinyatakan, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wa la yazlimu rabbuka ahada. Diletakkanlah nanti di akhirat catatan rekaman amal-amal kita sewaktu di atas dunia. Lalu orang-orang yang berdosa musfiqina mimma fi, dia sangat ketakutan melihat catatan amal jeleknya itu. Nah, lalu wa wadi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kalau seperti ini catatan kami, alangkah celakanya kami. Ma li hadzal kitab, kitab apa pula ini? Catatan apa ini yang diberikan kepada kami? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan, yang tidak meninggalkan rekaman yang kecil apalagi yang besar. Wala yazlimu rabbuka ahada, untuk menunjukkan bahwa Allah tidak menzalimi seseorang pun. Jadi kalau dia masuk neraka bukan karena Allah yang zalim, tapi dialah yang banyak buat dosa tapi tidak bertaubat. Kalau dia nanti masuk surga, dia banyak beramal soleh dan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian dalam ayat yang lain dinyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa dan pada diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, itu surat Fussilat ayat 53 dinyatakan Allah akan memperlihatkan tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan di dalam diri manusia sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, baru-baru ini ilmu kedokteran menemukan sesuatu pada batang otak manusia, suatu zat yang senantiasa naik, yang disebut dengan ascending reticular, dan singkatannya walaupun dalam bahasa Latin itu ars. Jadi ada ars pada otak manusia, kebetulan sama. Kaum muslimin yang berbahagia, ada ars yang sangat rahasia di atas langit dan lebih di atas langit lagi, tapi juga ada ars yang rahasia terdapat di dalam otak manusia. Kaum muslimin yang berbahagia, otak manusia, otak besar terletak paling depan, otak kecil di belakang, kemudian ada batang otak letaknya di tengah. Ini rupanya ada rahasia yang sampai hari ini belum dapat secara tuntas diterangkan oleh sains dan teknologi, belum dapat secara tuntas diterangkan oleh ilmu kedokteran. Kenapa? Karena di sana letaknya akal. Akal itu apakah terletaknya pada otak? Juga tidak tahu. Suatu misteri terdapat pada otak manusia itu sendiri. Itulah disebut dalam Al-Quran, Allah akan memperlihatkan tanda kebesarannya di dalam diri kamu sendiri. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, berapa rumitnya Sidratul Muntaha, Aras, Kursi, Lauh Mahfuz,
rupanya tidak kurang pula rumitnya apa yang terdapat di dalam otak manusia yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat miliaran sel serabut otak yang menunjang otak besar dan otak kecil, otak tengah, batang otak. Terdapat miliaran sebagaimana miliaran bintang terdapat di ruang angkasa. Miliaran jaringan-jaringan otak terdapat pada otak manusia. Ini sangat menakjubkan. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan bagaimana canggihnya, hebatnya, ajaibnya penciptaan Allah tentang diri manusia, bagaimana pula ajaibnya tentang besarnya ruang angkasa, itu menyebabkan kita berserah diri kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, tidak ada satu apapun yang sia-sia yang Kau ciptakan. Maha suci Engkau, karena itu peliharalah kami dari azab api neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ahmaduhu ala ni'amihil ghidhar washkuruhu ala kisamihil midrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah wastaghfiruhu lidzunubi wal auzar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbana, jauhkanlah diri kami, keluarga kami, negara kami dari virus corona dan dari virus apapun yang akan merusak kami. Selamatkanlah kami ya Allah. Persatu padukan umat Islam seluruh dunia. Kami sedang bertanding melawan orang-orang kafir. Berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami agar takut kepada Engkau dan mencintai kami sebagai rakyatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum wad'uuhu istajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah
Allah
Oh gitu. Alhamdulillah. Ya gimana itu dong? Kadang kalau ada rezeki. Bagus. Terus itu ada juga katanya ya? Oh ada. Astagfirullah.